Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kansartono dari kelas Broadband Multimedia 5B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengirimkan data ESP8266 ke Firebase Database. Nah, apa aja sih komponen yang dibutuhkan? Pertama, komponen yang dibutuhkan adalah ESP8266, kemudian ada sensor DHT11, lalu ada kabel jumper, dan juga kabel USB. Nah, untuk rangkaiannya antara DHT11 dengan ESP8266, yaitu untuk kaki VCC pada DHT11 itu dihubungkan ke pin 3 volt pada ESP8266, kemudian kaki DHT data DHT11 dihubungkan ke pin D1 ESP8266. Untuk ground pada DHT11 itu dihubungkan ke pin ground di ESP8266. Oke, selanjutnya ini adalah sketch code yang kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, yang pertama itu kita memasukkan library yang dibutuhkan. Nah, di sini yang dimasukkan adalah library dari Firebase SP8266. Kemudian ada library dari DHT dan juga library dari ESP826 WiFi, 826 WiFi. Nah, kemudian kita juga mendefinisikan pin dan tipe sensor DHT yang kita gunakan. Di sini DHT itu dihubungkan pada pin D1 di SP8266. Kemudian untuk sensor DHT yang digunakan yaitu adalah DHT11. Selanjutnya, di sini ada berapa hal yang harus kita masukkan sesuai dengan perangkat yang ada pada perangkat kita. Yang pertama ini ada Firebase host dan Firebase auth. Nah, ini kita dapatkan ketika kita membuat database pada Firebase. Nah, seperti ini untuk mendapatkannya. Yang pertama, kita harus membuka dulu web dari Firebase-nya. Kemudian kita harus membuat akun dulu nih. Nah, jika sudah membuat akunnya, tinggal kita klik mulai. Kemudian kita tambahkan project. Nah, di sini kita masukkan nama project kita. Lanjutkan, lalu klik lanjutkan. Oke, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, jika sudah tertampil seperti ini, tinggal kita klik pada real time database. Kemudian kita klik buat database. Lalu klik berikutnya dan aktifkan. Nah, alamat web ini yang harus kita kopikan ke dalam sketch. Kita masukkan ke sketch kita. Kemudian untuk mendapatkan token atau auth-nya, kita buka lambang setting yang ada di samping ringkisan project. Kemudian kita klik setelan project. Lalu pilih akun layanan. Nah, lalu kita klik rahasia database. Kemudian kita scroll ke bawah dan di sini tinggal kita tampilkan saja untuk bisa kita kopikan. Kemudian kita salin dan kita paste pada sketch kita. Oke, selanjutnya pada sketch juga terdapat WiFi SSID dan juga password. Ini tinggal masukkan jaringan WiFi yang akan kita hubungkan. Lalu di sini juga ada mendefinisikan Firebase ESP826 data object, yaitu bernama Firebase data. Kemudian pada void setup, di sini kita juga mengatur baud rate sebesar 115.200. Kemudian
di sini DHT sudah akan memulai membaca suhu dan juga kelembapan yang ada di sekitar kita. Kemudian di sini untuk menjalankan rangkaian ini diharuskan untuk mengkoneksikan pada WiFi sesuai dengan nama WiFi dan password yang telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian jika sudah terkoneksi, maka Firebase mulai untuk mengirimkan segala data ke alamat HTML dan juga out yang telah kita masukkan sebelumnya. Lalu pada void loop di sini adalah kode di mana DHT akan baca suhu dan juga kelembapan. Nah, jika sensor DHT tersebut tidak dapat membaca suhu dan juga kelembapan yang ada di sekitarnya, maka dia akan menampilkan kalimat gagal membaca sensor DHT 11 pada serial monitor. Kemudian jika berhasil, dia akan menampilkan hasil dari suhu dan juga kelembapan tersebut pada serial monitor. Selanjutnya, nah dari situ setelah dia tampilkan pada serial monitor, Firebase ini akan mengecek status suhu dan juga kelembapan pada Firebase. Nah, jadi setelah tadi kita sudah mendapatkan hasilnya, hasil tersebut akan dikirimkan ke Firebase melalui objek Firebase data. Nah, jika pengiriman itu berhasil, maka akan ditampilkan kalimat suhu terkirim dan juga kelembapan terkirim. Jika tidak berhasil, maka akan ada tulisan karena apa dan juga alasan atau respon atau reason dari mengapa itu error gitu. Oke, selanjutnya juga di sini ada delay sebesar 1 second untuk membaca setiap suhu dan juga kelembapan. Oke, setelah itu tinggal kita upload. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil yang ditampilkan pada serial monitor akan sama dengan hasil yang ditampilkan pada Firebase. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.